حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd, kita sebutkan pada pertemuan yang lalu 3 hal dari jenis-jenis yang banyak dari kalangan kaum muslimin terjatuh ke dalam kesyirikan, dari kebiasaan-kebiasaan mereka di dalam mengagungkan satu benda ataukah menganggap satu benda tersebut memiliki kekuatan, baik berupa tamaim ataukah tiwalah atau ruqyah, di mana hal-hal tersebut menyebabkan mereka bersandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjadikan asbab yang bid'ah yang mengantarkan mereka kepada syirik billahi Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana yang kita jelaskan bahwa yang demikian ini tidak bersifat umum, bahwa di sana ada ruqyah yang disyariatkan, ruqyah yang syar'i, yang ditetapkan di dalam syariat, di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selama ruqyah tersebut zabitah masyru'ah, maka disyariatkan. Para ulama mereka bersepakat bolehnya meruqyah apabila terpenuhi 3 persyaratan. Diperbolehkannya meruqyah tersebut. Yang pertama, bahwa ruqyah itu harus dengan kalamullah atau dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, harus menggunakan Al-Quran atau sebagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dengan berbahasa Arab dan diketahui maknanya. Ya. Sebab jangan sampai seseorang tidak menggunakan bahasa Arab menyebabkan tidak diketahuinya maknanya. Yang demikian ini mengkhawatirkan jangan sampai isi dari ruqyah tersebut adalah batil, meminta tolong kepada selain Allah dari kalangan para syaitan dalam keadaan dia tidak mengetahui. Dan syarat yang ketiga, dia harus meyakini bahwa ruqyah tersebut bukanlah yang mendatangkan pengaruh dari ruqyah itu semata. Akan tetapi dia harus meyakini bahwa ruqyah itu hanya sebagai sebab saja, ya, yang menyebabkan datangnya kesembuhan. Pada hakikatnya yang memberikan pengaruh, yang mendatangkan kesembuhan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innahu syafi. Ya,
Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menyembuhkan. Ibrahim alaihissalam, beliau mengatakan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku dalam keadaan sakit, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan aku. Oleh karena itu perlu kita melihat setiap ruqyah tersebut, apakah ruqyah itu disyariatkan atau tidak. Yang jelas kita harus mengetahui bahwa ruqyah itu sendiri adalah ibadah yang ketentuan-ketentuannya diatur di dalam syariat. Apabila terdapat dalil yang menetapkan cara meruqyah tersebut, maka kita menetapkannya. Apabila tidak terdapat dalil cara-cara meruqyah tersebut, maka jangan kita mengamalkannya. Karena asal hukum dalam perkara ibadah adalah tidak boleh dilarang. Al-aslu fil ibadati al-man'u hatta ya'tiya dalilun ala jawazih. Asal di dalam ibadah itu tidak boleh, terlarang untuk mengerjakan sesuatu sampai ada dalil yang membolehkannya, untuk menyatakan disyariatkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Auf bin Malik, kata Nabi alaihi wasallam, "I'ridu alayya ruqakum. Fa innahu la ba'sa birruqah ma lam takun syirkan." Perlihatkanlah kepadaku ruqyah kalian. Ya, di sini menunjukkan bahwa pentingnya ikhwan, apabila seorang meruqyah, kita tidak mengetahui asal dalilnya, tanyakan pada para ulama apakah yang demikian ini disyariatkan. Ya. Perlihatkan kepadaku ruqyah kalian. Karena sesungguhnya tidak mengapa ruqyah itu apabila tidak mengandung syirikan, tidak mengandung mukhalafah, menyelisihi dalil. Ya. Dan juga seperti yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit yang beliau mati padanya sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala beliau sakit, beliau meruqyah diri sendiri. Ya. Dikatakan oleh Aisyah, kana yanfuthu biyadihi ala nafsihi minal marad. Beliau itu melakukan nafas, tiupan begitu. Gitu ya. Tiupan yang disertai dengan ludah sedikit gitu. Itu nafs yanfus. Ya. Terhadap diri beliau sendiri sambil membaca al-mu'awwizat. Membaca surah Al-Ikhlas. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Maka tatkala beliau merasakan diri beliau berat untuk melakukan hal itu, barulah Aisyah radhiyallahu taala anha yang kemudian meruqyah beliau. Ya. Jadi beliau yang menafas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan menggunakan tangan Nabi alaihi wasallam. Jadi Aisyah yang membacakan, diambilnya tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau mengambil tangan Rasulullah karena beliau menganggap bahwa tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih afdal daripada tangannya sendiri. Ya. Lalu beliau membaca al-mu'awwizat. Setelah itu diusapkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Az-Zuhri rahimahullah ta'ala ketika meriwayatkan hadis tersebut, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan an-nafas yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau meniupkan ke tangan beliau alaihi salatu wassalam, lalu setelah itu beliau mengusapkan ke wajahnya. Nah, cara-cara yang seperti ini sabit di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah,
maka ditetapkan. Ya. Lalu bagaimana dengan cara-cara meruqyah? Terkadang sebagian orang meruqyah dengan menggunakan syarat-syarat. Ya. Ketika ada seorang sakit keras misalnya, lalu dia pun mendatangi seorang yang dianggap tabib atau yang dianggap ahli dalam pengobatan alternatif. Ketika dia datang ke sana, maka orang ini mengatakan, ya, syaratnya kalau kamu mau sembuh, kamu harus menyembelih ayam misalnya. Ya, ataukah kamu harus menyembelih kambing, ya, atau menyembelih seekor hewan dan yang semisalnya. Memberikan persyaratan-persyaratan semacam itu. Maka ini cara meruqyah yang bid'ah. Ya. Dan dikhawatirkan terjerumus dalam syirikan. Jangan sampai penyembelihan tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ini syirik akbar. Nah, asal hukum itu sendiri adalah bid'ah. Karena tidak pernah dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, dan tidak pernah pula para sahabat mengamalkan cara yang demikian dalam hal meruqyah. Lalu bagaimana pula dengan cara ruqyah, ya, yang diamalkan oleh sebagian kaum muslimin dengan menulis di kertas, ya, tulisan di kertas, atau daun atau apa gitu. Setelah itu dimasukkan ke dalam air. Nah, dimasukkan ke dalam air. Kemudian setelah itu dilarutkan begitu. Sehingga ayat-ayat yang tadinya ditulis larut ke dalam air, setelah itu diminum. Apakah yang demikian ini syar'i? Ya. Nah, sebagian para ulama membolehkan yang demikian. Dan kalau tidak salah dinukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahkan Ibnul Qayyim rahimahullah menukilkan dari beberapa amalan salaf. Ya, bahwa yang demikian itu boleh. Dan dinukilkan pula oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Tapi dalam beberapa fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz dan juga fatwa Lajnah, ketika mereka ditanya tentang permasalahan ini, ya, melarutkan tulisan yang di dalamnya tertulis ayat-ayat Al-Quranul Karim, maka mereka mengatakan bahwa yang demikian ini tidaklah pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak pula beliau pernah memberikan rukhsah, membolehkan begitu. Dan tidak pula dikerjakan oleh seorang pun dari kalangan para sahabatnya dalam keadaan memungkinkan bagi mereka untuk mengerjakan. Kalaulah ini disyariatkan, tentunya mereka telah mengamalkannya. Makanya kata mereka, fatarkuhu aula. Maka meninggalkannya itu lebih utama. Ya, meninggalkan ruqyah model seperti ini. Ya. Termasuk juga diantaranya seseorang yang menulis ayat misalnya di gelas ataukah di piring, lalu digunakan untuk makan ataukah untuk minum. Ya. Ada para ulama berarti yang diruqyah gelasnya, enggak, ya, bukan airnya. Nah, ya, sehingga yang demikian ini meninggalkannya lebih afdal. Sebab dikhawatirkan orang-orang yang bodoh di dalam meruqyah tidak mengerti dan tidak bisa membedakan mana yang syar'i dan mana yang bid'i, syirki. Yang demikian ini bisa menyebabkan terjatuhnya dan terjerumusnya kaum muslim dalam syirik. Ibnu Bishr
Beliau menyebutkan pada awal tarikh ketika beliau menjelaskan tentang sejarah Najd. Beliau menjelaskan bahwa sebab terbesar yang menyebabkan terjadinya kesyirikan di Najd, ya, pada waktu itu adalah mereka orang-orang yang dikatakan ahli ahli pengobatan. Yang mereka mampu mendatangkan pengobatan. Ya. Nah, pengobatan secara umum. Kalau kemudian tanamannya terkena hama, maka mereka didatangkan. Ada yang sakit, mereka didatangkan. Percaya betul kaum muslimin pada mereka. Ya, sehingga tatkala mereka saking percayanya, tatkala mereka sakit, ya, ataukah mereka hendak memanen dari hasil-hasil tumbuh-tumbuhan yang mereka tanam, hasil panenan mereka, mereka pun minta tolong kepada para orang-orang yang dikatakan ahli berobat ini. Nah, ahli mengobati, ya, untuk mengobati yang sakit, ya. Nah, ataukah memberitahu cara-cara yang baik di dalam menjaga tanaman tersebut. Akhirnya mereka pun mengajarkan cara-cara yang syirik. Sehingga lama-kelamaan terbiasalah kaum muslimin dengan perbuatan kesyirikan tersebut dalam keadaan mereka tidak menyadari. Nah, berkata Al-Allamah Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa rawa Ahmad an Ruwayfi', diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ruwayfi', ya, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ruwayfi', wahai Ruwayfi', na'am, la'alla al-hayata satatulu bika, mungkin kehidupan akan lama bagi kamu, yakni mungkin umur kamu dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Ruwayfi' dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ruwayfi' pun menyampaikan hadis ini kepada umat, apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Fa akhbirin nasa, maka kabarkanlah, sampaikanlah kepada manusia. Ya, ini menunjukkan wajibnya menyampaikan ilmu, ya ikhwan. Apa yang kita ketahui dari ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh manusia, wajib bagi kita untuk menyampaikannya. Nah, terlebih lagi kalau di sana tidak ada yang menyampaikan ilmu kecuali kita, maka menjadi fardhu ain bagi kita untuk menyampaikannya. Beda kalau di sana banyak penyampai-penyampai ilmu sunnah, maka hukumnya menjadi fardu kifayah. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di sini perintah kepada Ruwayfi', dan ini bukan kekhususan kepada Ruwayfi'. Nah, tapi untuk seluruh umat hendaklah disampaikan kepada manusia, anna man 'aqada lihyatahu, ya, bahwa barang siapa yang mengikat jenggotnya diikat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Ruwayfi' tentang salah satu perbuatan kaum jahiliyah, mengikat jenggot, ya,
Jenggotnya semua yang namanya akad termasuk. Apakah karena jenggotnya banyak kemudian diikat? Nah, ya, atau anyam kemudian diikat. Nah, dahulu mereka senang. Kebiasaan kaum jahiliyah mereka mengikat jenggot-jenggot mereka. Dan itu berasal dari kebiasaan orang-orang selain Arab, Ajim. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka mengikatnya dalam rangka takabur. Ya, untuk membedakan antara mereka dengan selain mereka. Karena kalau jenggotnya diikat, orang akan mengatakan bahwa dia itu sayyid. Ya. Tuan gitu. Ya. Raden gitu kalau di Jawa, ya. Nah, ya ini punya keturunan, ya, yang terpandang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan sikap berlepas diri beliau dari orang-orang yang menyerupai amalan ahli jahiliyah. Sebab Islam ini dibangun di atas prinsip yang penting, yaitu mukhalafatu ashabil jahim. Menyelisihi ashabul jahim dari kalangan kuffar wal musyrikin wal majus, ahlul kitab, ahlul jahiliyah. Kita perhatikan di dalam nas-nas Al-Quran banyak disebutkan baik secara nas maupun secara isyarah, ya, bahwa Islam ini dibangun di atas sikap menyelisihi orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Bahwa tidak akan ridha dan tidak akan senang kepadamu Yahudi dan Nasara sampai kamu mengikuti millah mereka. Allah mengabarkan apa yang ada di dalam hati kaum Yahud wan Nasara, bahwa mereka akan selalu berupaya agar kita condong kepada mereka. Condong sedikit demi sedikit. Karena kalau sudah menyerupai dalam sebagian perkara, lama-kelamaan akan terjerumus ke dalam agama mereka secara keseluruhan. Ya. Ayat ini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di bahwa ayat ini terdapat larangan yang sangat besar dari kaum muslimin untuk tasyabbuh, menyerupai kaum kufar dan ahlul kitab. Dan itulah yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis Abdullah bin Umar, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan bahwa kalau kita memperhatikan hadis ini, minimal hukum orang yang menyerupai kaum kufar adalah haram. Ya. Padahal kalau kemudian kita melihat pada zahir dari hadis ini menunjukkan kafirnya orang yang menyerupai kaum kufar itu. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, "Faman yatawallahu minkum fa innahu minhum." Siapa yang condong dari kalian kepada mereka, loyal kepada mereka, maka dia termasuk dari mereka, kaum kufar itu. Ya. Orang-orang kafir akan senang kalau kemudian kita selalu menyerupai mereka. Menyerupai keadaan mereka yang zahir akan mengantarkan kepada penyerupaan di dalam beragama. Ketika kaum muslimin bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baru saja mereka meninggalkan kota Makkah, hijrah ke Madinah, ya, mereka sholatnya masih menghadap ke Al-Masjidul Aqsa.
Ini yang membuat gembira kaum Yahudi. Ya. Karena mereka sejak dulu memang kiblat mereka ke Al-Masjidul Aqsa. Kaum muslimin ketika mereka melaksanakan sholat kok menghadapnya ke Al-Masjidul Aqsa. Ya. Sehingga selalu kelihatannya kok sama dalam hal ibadah dengan kaum Yahudi. Kiblatnya kok sama. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berkeinginan memohon kepada Allah agar kiblat itu dipindahkan. Kenapa? Karena omongan orang-orang Yahudi. Ya. Ketika mereka melihat kaum muslimin menghadap ke kiblat mereka, mereka pun mengatakan, "Qad wafaquna fi qiblatina, yushiku ayyuwafiquna fi dinina." Mereka telah sama dengan kami, menyerupai kami dalam kiblat kami. Tidak lama lagi mereka akan menyamai kami dari dalam agama kami. Itu keinginan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menurunkan firman-Nya, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Pindah. Ya. Hingga ini menjengkelkan kaum Yahudi. Ya. Ini menjengkelkan kaum Yahudi. Kok apa-apanya selalu menyelisihi. Apa saja yang ada pada mereka kok selalu diselisihi oleh para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu diselisihi oleh Islam. Karena memang demikianlah Islam. Dibangun di atas sikap menyelisihi mereka. Nah, ketika kaum Yahudi ya, apabila istri-istri mereka dalam keadaan haid, wanita-wanita mereka dalam keadaan haid, mereka tidak mau makan bersama, dikucilkan para wanita itu. Ya, tidak mau tidur bersama, tidak mau makan bersama. Kabar ini sampai kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah dalam rangka untuk menyelisih mereka, ya, maka Rasulullah mengatakan, "If'alu kulla syai'in illal jima'." Lakukan segala sesuatu. Boleh kalian untuk mendekati istri kalian, boleh makan bersama, boleh melakukan mubasyarah, selain jima yang tidak boleh. Ini semua dalam rangka menyelisih. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita melihat hadis-hadis beliau, demikian banyak sikap beliau ya dalam amalan-amalan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menyelisihi amalan-amalan mereka. Ya. Memelihara jenggot dan memangkas kumis, memotong kumis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khaliful musyrikin atau khalifu ahlal kitab." Selisihilah ahlul kitab. Dalam riwayat yang lain, khaliful yahud. Selisihilah kaum Yahudi. Ya. Wafirul liha wa jazus syawari. Hendaklah kalian membiarkan jenggot-jenggot kalian. Dan pangkaslah kumis-kumis kalian. Di dalam riwayat yang lain, ahfuz syawari. Potonglah kumis-kumis kalian. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, dari lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam ahfu. Di antara para ulama ada yang memahami bahwa yang dimaksud dengan ahfu adalah memangkas. Ya. Memangkas. Yani tidak dihabiskan semua. Ya. Makanya orang yang menghabiskan kumisnya diingkari oleh Imam Malik. Nah, akan tapi sebagian para ulama memahami bahwa ahfu ya maknanya adalah menghabiskan. Nah, sehingga dalam hal ini khilaf. Maka barang siapa yang menghabiskan pun tidak mengapa. Ya, dan barang siapa yang memangkas saja pun tidak mengapa. Nah, dan biarkanlah jenggot-jenggot kalian. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menjelaskan panjang lebar dalam Iqtida'us Shiratal Mustaqim. Kata beliau hadis-hadis yang seperti ini, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kaidahnya yang terpenting terlebih dahulu, ilahnya, baru yang lainnya itu hanya mengikuti saja. Sebab utama
adalah hadis yang dikatakan oleh Nabi SAW, khalifu ahlal kitab, selisihilah ahlul kitab, selisihilah Yahudi. Ini yang merupakan kaidah. Contohnya diantaranya apa? Mereka memotong jenggot-jenggot mereka dan memanjangkan kumis-kumis mereka. Nah, ini contoh dalam amalan mereka. Maka Rasulullah SAW menyelisihi mereka. Pelihara jenggot kalian. Nah, kalau mungkin ada orang-orang sekarang mengatakan, tapi kan sekarang zaman sudah berubah. Ya, sekarang ini banyak orang-orang kafir sudah memelihara jenggot, iya kan? Nah, ya, mereka tradisi mereka sekarang melihara jenggot. Nah, sehingga sudah berubah sekarang, ya, keadaannya. Maka tidak ada lagi kewajiban untuk memelihara jenggot. Ini syubhat. Ya. Nah. Kita menjawab dari beberapa sisi. Yang pertama, bahwa memelihara jenggot bukan hanya sekedar menyelisihi kaum Yahud semata. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai sunanul fitrah, di antara sunnah-sunnah fitrah, iya kan? Hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Min sunanil fitrah, termasuk di antara sunnah-sunnah fitrah adalah i'fa'ul liha, membiarkan jenggot-jenggot itu tumbuh. Ya. Jadi bukan hanya sekedar menyelisihi mereka. Nah. Kemudian yang kedua yang harus kita lihat adalah asal dari tradisi mereka. Asal dari keyakinan mereka. Nah. Ya. Dan itu telah disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa asal dari kebiasaan mereka adalah memangkas dan menghabiskan jenggot-jenggot mereka. Mereka memotong jenggot-jenggot mereka. Itu kebiasaan mereka. Sehingga hanya terjadinya perubahan dalam beberapa zaman tidaklah mempengaruhi asal dari kebiasaan mereka itu. Nah. Kemudian yang ketiga, kita lihat kondisinya. Kita lihat kenyataannya. Banyak mana dari mereka yang memelihara jenggot sama yang tidak memelihara. Sehingga kita menghukumi mereka alal ghalib, ya kan? Menghukumi sesuatu berdasarkan kebanyakan. Ya, kebanyakan mana? Yang memelihara jenggot, apa yang tidak memelihara? Yang memelihara paling berapa, ya kan? Ya, itu pun orang-orang tua yang sudah tidak mau mengurus dirinya terkadang. Dari kalangan mereka, jorok-jorok. Ya. Nah, ya, santer kelasnya melihara jenggot itu. Nah, iya. Nah, itu kan santer kelas katanya melihara jenggot. Berarti yang melihara jenggot menyerupai santer kelas. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Itu pun cerita fiktif, gak jelas dari mana. Nah, bisa-bisanya jadikan sebagai dalil. Ya. Kemudian mereka pun dalam hal memelihara jenggot tidak sempurna. Ya, sangat-sangat jarang dari mereka yang memelihara jenggot betul-betul dipelihara ataukah berasal dari agama mereka, tidak. Biasanya individu-individu dari mereka saja yang memelihara itu. Bukan ada anjuran dari agamanya, tidak. Beda dengan Islam, anjuran. Nah, terkadang di antara mereka mungkin ada yang memelihara jenggot, tapi dipelihara dengan cara dirapikan, dimodeli. Nah, kalau model para artis mereka sekarang ada jenggotnya sedikit, maka disedikitkan jenggotnya. Kalau di sininya bersih, sininya yang cambangnya yang panjang, maka juga ikut. Ya, tergantung model. Nah, ya, sehingga tidak seperti Islam yang membiarkan secara keseluruhan. Awfiru, wafirul liha. Biarkan jenggot-jenggot kalian.
Sehingga yang demikian itu tidaklah bisa dijadikan sebagai dalil. Juga termasuk sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyelisih mereka adalah melaksanakan sholat dengan memakai sendal, memakai khuf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim." Selisihilah kaum Yahudi karena sesungguhnya mereka mereka tidak melaksanakan sholat dengan sendal-sendal mereka dan tidak dengan khufuf mereka. Man sahabiyuh. Wa man rawah. Indak man sahabiyuh wa man rawah. Shaddad bin Aus. Man rawah. Sakit. Man rawah. Man rawah. Bukhari. Nah, tugas antum cari dalam Sahih Bukhari. Man rawah. Hendak. Al-Hakim, Abu Dawud. Nah, Dawud wal Hakim. Ya. Nah, ini salah satu sikap Rasulullah SAW. Tatkala mereka beribadah, mengerjakan sholat dengan cara mereka, di antara cara mereka, ya, cara mereka dalam beribadah, apabila mereka sholat tidak dengan alas-alas kaki mereka. Padahal itu diambil dari syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Ikhla'na alaika fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ya. Lepaslah kedua sendalmu. Sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci. Tua. Itu mereka. Nah. Sehingga dilepaskan sendalnya. Ini asal syariat dari ahlul kitab. Itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menyelisih mereka. Nah. Ya. Dengan memerintahkan kaum muslimin untuk terkadang melaksanakan sholat dengan memakai sendal, terkadang dengan memakai khuf, terkadang bertelanjang kaki. Karena Nabi SAW kana yusalli hafiyan wa munta'ilan. Nabi SAW terkadang sholat dengan memakai sendal dan terkadang bertelanjang kaki. Dalam riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Darimi dan selainnya dengan sanad yang hasan. Nah, ya, sehingga seseorang yang melaksanakan sholat dengan menggunakan sendal, dia telah mengamalkan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah, beliau memiliki risalah khusus dalam masalah ini. Masyru'iyatus salati bin ni'al. Disyariatkannya salat dengan memakai sendal. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita kemampuan untuk mengamalkan sunnah ini. Kalau mungkin ada yang berdalil, tapi kan sekarang beda zamannya. Sekarang ini masjid-masjid sudah bagus, tidak seperti dulu masih tanah. Iya kan? Kalau sekarang ini masjid sulit. Lantainya bagus, zen, karpetnya Masya Allah. Ini dijawab semuanya oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Ya. Bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan salah satu tanda hari kiamat ketika kaum muslimin berlomba-lomba dalam memegahkan masjid-masjid. Dan ini perbuatan tercela. Ya sudah, kita kembali ke zaman dulu saja. Salat dengan tanah lebih afdal dengan menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pun kalau keadaannya tidak demikian, tidak mencegah kita untuk melaksanakan sholat dengan memakai sendal. Ya, tentunya dengan melihat adab-adabnya, dengan melihat syarat-syaratnya, menghilangkan adza, ya, menghilangkan al-adza yang terdapat pada sendal tersebut. Ya, berupa najis.
Naam, ataukah yang mengganggu kaum muslimin. Ya. Wallahu a'lam. Fa akhbirin nasa anna man aqada lihyatahu aw taqallada wataran. Kabarkanlah kepada manusia bahwa barang siapa yang mengikat jenggotnya ataukah dia menggunakan rantai dari watar, awistanja biraji'i dabbatin aw azmin, ataukah dia beristinja dengan kotoran hewan ataukah tulang, fa inna Muhammadan bari'un minhu, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Wa an Sa'id bin Jubair qala, dari Sa'id bin Jubair mengatakan, man qata'a tamimatan min insanin kana ka'idli raqabatin. Barang siapa yang memotong tamimah dari milik seorang manusia, maka kedudukannya seperti membebaskan seorang budak. Diriwayatkan oleh Waqi'. Walahu an Ibrahim qala, dan dari Ibrahim, yakni Ibrahim bin Yazid an-Nakha'i, beliau mengatakan, kanu yakrahuna at-tamaima kullaha, adalah mereka para ulama salaf, ya. Karena Ibrahim bin Yazid an-Nakha'i ini termasuk murid dari apa? Muridnya murid Abdullah bin Mas'ud, begitu. Muridnya murid Abdullah bin Mas'ud. Beliau banyak meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Karena guru-gurunya lata-lata mereka mengambil ilmunya dari Abdullah bin Mas'ud. Makanya mursalnya Ibrahim bin Yazid Nakha'i ketika meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud lebih kuat tatkala beliau menyebutkan siapa gurunya. Karena beliau mengatakan, kalau aku meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dan aku sebutkan siapa guruku yang meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, maka berarti aku meriwayatkan hadis itu dari yang saya sebutkan itu. Tapi kalau saya meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud tanpa menyebut siapa guruku, ya, langsung dikatakan dari Abdullah bin Mas'ud, itu berarti saya meriwayatkan itu bukan dari satu orang, tapi banyak dari Abdullah bin Mas'ud. Ya. Sehingga para ulama lebih menguatkan riwayat mursalnya Abdullah bin Mas'ud daripada riwayat musnad Ibrahim bin Yazid an-Nakha'i. Adalah beliau mengatakan, kanu yakrahuna tamaima kullaha, adalah mereka membenci tamaim secara keseluruhan. Yaitu guru-guru beliau maksudnya. Murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud seperti Alqamah, Al-Aswad, Abu Wa'il, Al-Harith bin Suwaid, Abidah, Salmani, Masruq, Ibn Al-Ajda' Rabi' bin Khuzaim, dan yang lainnya. Minal Qur'an wa ghairil Qur'an, apakah dari Al-Qur'an atau dari selain Al-Qur'anul Karim. Nah, ini telah kita sebutkan dahulu bahwa inilah pendapat yang rajih, ya. Untuk menutup pintu jangan sampai kemudian seorang menggunakan tamimah dari Al-Quran sehingga memperluas dan membolehkan yang lainnya. Nah, dalam rangka saddud dzari'ah, ya, wallahu a'lamu bissawab. Sampai di sini akhwan yang kita jelaskan. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Tafaddalu hafizakumullah.